Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 28 Maret 2021. Sederet peristiwa penting selama sepekan kemarin tentunya akan kami sajikan ke hadapan Anda selama 1 jam ke depan. Bersama Silianti Risni, kita ikuti Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Mengawali Lintas Banua Sepekan hari ini, pemirsa, pemerintah Provinsi Kalsel menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU pemilihan gubernur, wakil gubernur Kalimantan Selatan yang akan digelar di 5 kecamatan di Kabupaten Banjar, 24 TPS di Kabupaten Tapin, dan 1 kecamatan di Kota Banjarmasin. Di samping itu pula pemirsa, Mahkamah Konstitusi juga memutuskan pemilihan suara ulang pada Pilkada Kota Banjarmasin tahun 2020. Pasalnya, dalam sidang putusan yang dilakukan secara daring, MK membatalkan perolehan suara yang ada di 3 kelurahan, yakni Mantuil, Murung Raya, dan Kelurahan Basiri Selatan. Imbas dari pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada Kalsel tahun 2020 di 5 kecamatan di Kabupaten Banjar, 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, dan 1 kecamatan di Kota Banjarmasin, membuat pemerintah Provinsi Kalsel harus menyediakan lagi dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada ulang. Menurut penjabat Gubernur Kalsel, Saprijal ZA, saat ini berapa pasti biaya yang akan digelontorkan masih belum diketahui karena dalam perhitungan KPU Kalsel. Namun pemerintah provinsi berjanji akan menyiapkan dana hibah kepada KPU Kalsel untuk penyelenggaraan PSU Pilkada tersebut. Selain pembiayaan, pihaknya akan membantu untuk proses pelaksanaan. Demikian pula TNI Polri akan mendukung dari segi keamanan. Saprijal menghimbau agar masyarakat tetap tenang menyikapi PSU ini dengan beraktivitas sebagaimana biasanya dan pada saatnya nanti dapat menyalurkan hak pilihnya sesuai hati nurani. Tentu ya terhadap proses pelaksanaannya, pembiayaannya, ya, kemudian juga proses penyelenggaraannya nanti Pemda akan membantu. Penyelenggaranya adalah KPU, ya, bukan Pemda. Pemda membantu. TNI Polri membantu dari aspek keamanan. Tetap tenang, ya, tetap laksanakan kegiatan sehari-hari. Nanti pada jadwal pemilihan hadir di TPS, pilih sesuai dengan hati nurani. Ditemui di tempat terpisah, Bupati Banjar H. Saidi Mansur menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah Provinsi Kalsel, guna mendukung kelancaran PSU di wilayahnya. Ini nanti akan melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara, khususnya KPU, TNI Polri. Mudah-mudahan kita berharap PSU yang dilaksanakan nantinya, sebelum kita dapatkan informasi yang lebih detail, khususnya tanggal pelaksanaannya. Tapi kalau dihitung dari formasi 60 hari setelah penetapan, kira-kira 1 bulan Mei, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, juga menghasilkan pemilihan suara ulang yang jujur dan adil. PSU pemilihan gubernur, wakil gubernur Kalsel ini akan digelar di 827 TPS dari total 9.060 TPS yang ada di Kalimantan Selatan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Memang benar telah terjadi ketidakcermatan termohon dan jajarannya di beberapa TPS di Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya, dan Kelurahan Basiri Selatan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan sengketa pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin tahun 2020 yang diajukan pasangan calon nomor urut 4 Ananda Mustafa Jakir. Pasalnya dari proses sidang sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah kota Banjarmasin tahun 2020 yang dilakukan secara daring, MK meminta untuk melaksanakan
pemilihan suara ulang atau PSU di 3 kelurahan. 3 kelurahan tersebut yakni Mantuil, Kelurahan Murung Raya, dan Kelurahan Basiri Selatan. Keputusan MK itu sendiri sekaligus juga membatalkan hasil rekapitulasi surat suara yang dilakukan KPU Banjarmasin yang memenangkan paslon petahana dengan nomor urut 2 yakni pasangan Ibnu Sina Arifin Nur. MK memberikan tenggang waktu 30 hari kepada KPU Kota Banjarmasin untuk melakukan pemilihan suara ulang. Untuk mewujudkan prinsip demokrasi menghargai setiap suara pemilih dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang luber dan jurdil, maka terhadap seluruh TPS di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Basiri Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara akuo. Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 hari kerja sejak diucapkannya putusan mahkamah ini. Berdasarkan data TPS diketahui untuk total tempat pemungutan suara di 3 kelurahan tersebut mencapai 80 TPS. Dari jumlah suara yang akan diperebutkan yakni 31.486 suara atau sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap DPT. Mohail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, upaya menekan angka penularan COVID-19 di Kota Banjarmasin terus dilakukan oleh jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama TNI dan Polri. Salah satunya dengan melakukan rapid antigen kepada pegawai dan pengunjung tempat hiburan malam di Banjarmasin. Sasarannya hotel dan kafe serta tempat hiburan lainnya yang memiliki potensi menimbulkan kerumunan. Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Kepolisian Resort Kota Banjarmasin dan Komando Distrik Militer 1007 Banjarmasin menggelar operasi justisi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM pada Sabtu malam 21 Maret 2021. Kegiatan operasi justisi tersebut dibarengi dengan melakukan swab antigen di tempat. Sasarannya hotel, kafe, dan tempat hiburan lainnya yang memiliki potensi menimbulkan kerumunan. Upaya untuk menekan untuk penularan COVID, sehingga Banjarmasin ini memang ada peningkatan kenaikan jumlah yang positif, tetapi juga angka kesembuhannya hampir berimbang dengan kenaikan kesembuhan. Nah, ini kita batasi dengan swab antigen. Dengan bantuan 5.000 ini kita upayakan mungkin kegiatan malam Minggu, malam Senin, kemudian nanti di pasar-pasar dengan sama-sama seminggu habis lah, tidak sampai seminggu habis 5.000 swab antigen. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Mahli Riyadi menyebutkan pada kegiatan justisi malam tersebut menargetkan setiap tempat hiburan diambil 25 sampel. Ini akan dilakukan berkelanjutan sebagai upaya mengendalikan COVID-19 di Banjarmasin. Lebih jauh Mahli menyatakan bagi yang hasil rapidnya diketahui menunjukkan hasil positif, yang bersangkutan diminta melakukan isolasi secara mandiri. Kasus reaktif sebagaimana ketentuan terbaru dari Permenkes 3602, karena rapid test antigen ini merupakan penegakan diagnosa, jadi tidak perlu untuk dilakukan PCR kembali. Ya, jadi yang jelas mereka akan kita lakukan isolasi mandiri. Mohail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kesehatan kembali melakukan vaksinasi kepada ratusan pedagang pasar sentra Antasari. Sementara itu pula pemirsa, interval suntikan pemberian dosis vaksin COVID-19 untuk usia 18-59 tahun kini waktunya diperpanjang dari sebelumnya 14 hari menjadi 28 hari atau sama dengan para kelompok lanjut usia. Secara bergiliran ratusan pedagang pasar sentra Antasari Banjarmasin mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Proses vaksinasi yang berlangsung di 4 titik tersebut juga dipantau pelaksana harian Wali Kota Banjarmasin Muhjar bersama Kepala Dinas Kesehatan Mahli Riyadi. Proses vaksinasi yang menyasar sekitar 500 pedagang tersebut berjalan lancar. Diawali dengan screening kesehatan seperti memeriksa suhu tubuh dan tekanan darah. Salah satu pedagang yang kesehariannya berjualan di pasar sentra Antasari menyatakan keinginannya untuk divaksin lantaran dirinya sadar sering kontak langsung dengan pelanggannya.
Dengan disuntik vaksin ini harapannya dapat mencegah penularan dari virus corona. Saya mencegah aja penularannya. Ibu tiap hari jualan ya di sini. Jualan apa, Bu? Barang kerontongan, sembako. Jadi pas ada dikabarin vaksin bagi pedagang, tertarik ya, Bu ya? Keluarganya juga divaksin, Bu? Iya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi menyebut, dari 500 pedagang yang divaksin tersebut diprioritaskan untuk para pedagang yang sering berinteraksi langsung dengan pengunjung. Menyusul pedagang sentra Antasari, target selanjutnya akan menyasar para pedagang pasar lama, pasar baru, dan pasar-pasar lainnya yang belum pernah dilakukan rapid antigen. Ya, sementara di termin pertama tahap kedua ini kita hanya mampu memberikan 500 dulu. Dan kami menghargai apresiasi masyarakat terhadap sambutan yang luar biasa hari ini datang. Dan ke depan juga kita memperhatikan bagi mereka yang belum. Selain pedagang pasar, jika ada lansia yang ingin divaksin juga akan dilayani. Karena kelompok lanjut usia ini salah satu target utama yang harus dilindungi lantaran paling rentan terhadap penularan COVID-19. Muhail, Banjar TV. Interval atau jarak waktu antara suntikan vaksin COVID-19 dosis pertama dengan dosis kedua dalam program vaksinasi COVID-19 untuk usia 18 sampai 59 tahun diperpanjang dari sebelumnya 14 hari menjadi 28 hari. Artinya bagi mereka yang usia 18 sampai 59 tahun telah disuntik vaksin COVID-19 dosis pertama harus menunggu selama 28 hari untuk mendapatkan suntikan kedua. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin menyatakan perubahan masa interval pada program vaksinasi COVID-19 menjadi 28 hari sesuai surat edaran Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menyusul adanya surat edaran tersebut, bagi masyarakat yang telah menerima vaksin dosis pertama dan sudah terjadwal di hari ke-14, maka bisa menyesuaikan dan menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tempat vaksin dosis pertama. Kebijakan sesuai dengan surat edaran dari Dirjen P2P yang ditandatangani pada tanggal 15 Maret nomor 653 tahun 2021, di mana adanya perubahan jadwal untuk vaksinasi booster atau yang ulangan, yang keduanya, yang semula untuk usia yang produktif 18 sampai dengan 59 tahun 14 hari menjadi 28 hari. Nah, ini disamakan dengan masa boosternya lansia. Kami berharap seluruh warga masyarakat yang sudah terjadwal di hari yang ke-14 kaitan dengan adanya surat edaran ini bisa menyesuaikan dan bisa menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang pertama kali bervaksin kemarin. Mahli juga meminta masyarakat tidak khawatir dengan mundurnya jarak pemberian dosis vaksin kedua ini, karena hal itu sesuai dengan arahan pemerintah. Saat ini Dinas Kesehatan juga masih mengimbau kepada masyarakat yang memiliki lansia agar sesegeranya bisa membawa ke fasilitas kesehatan untuk divaksin. Pasalnya sampai saat ini sasaran vaksin untuk kelompok lansia di Kota Banjarmasin masih minim atau belum tercapai target. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, mengenai pembangunan jembatan HKS Banjarmasin Utara, sebagian pengerjaannya sudah selesai, namun masih belum bisa difungsikan sepenuhnya. Untuk itu tahun ini Dinas PUPR akan segera kembali melanjutkan pekerjaan pembangunannya. Untuk itu DPRD Kota Banjarmasin melalui Komisi 3 akan menggelar rapat bulanan rutin dengan Dinas PUPR Kota guna menghindari miskomunikasi terkait berbagai revisi dalam hal pembangunan yang dilakukan di Kota Banjarmasin. Pembangunan jembatan HKSN di Banjarmasin Utara tahun 2021 ini akan segera dilanjutkan. Terkait beredarnya isu kenapa jembatan HKSN belum difungsikan, padahal sudah menelan banyak anggaran, Kepala Bidang Jembatan PUPR Kota Banjarmasin, Rini Subiantari, saat di gedung Dewan menyatakan
memang benar sudah selesai, namun hanya bagian sisi. Sedangkan sisi lainnya pengerjaannya akan dilanjutkan tahun 2021 ini. Yang sudah selesai itu di sisi HKSN. Pasti kan kalian sudah lihat juga loh. Nah itu sampai opritnya yang terbangun itu 35 meter. Nah sisanya kita kerjakan di tahun 2021, yaitu sisi Kuin Cerucuk untuk pile slab yang seperti itu beserta railing, rambu dan lain-lainnya. Tapi untuk pekerjaan yang 27 miliar itu selesai, tetapi tidak bisa difungsikan karena memang secara keseluruhan pembangunan jembatannya belum selesai gitu loh. Tetapi dengan duit 27 miliar selesai gitu loh. Maksudnya seperti itu. Adapun dari total anggaran 60 miliar yang disediakan, baru 27 miliar yang digunakan untuk pembangunan jembatan HKSN tersebut. Untuk tahun 2021 ini pihaknya akan kembali melanjutkan pembangunan di bagian sisi lainnya, termasuk di kawasan Kuin Cerucuk, serta rambu-rambu jalan dan lainnya. Murtasia, Banjar TV. Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin belum lama tadi menggelar rapat koordinasi bersama Dinas PUPR dan Balitbangda Kota Banjarmasin. Hal ini terkait monitoring dan progres berbagai pembangunan di Banjarmasin, termasuk jalan dan jembatan yang saat ini digarap pemerintah Kota Banjarmasin. Dari rapat tersebut ternyata pihak Komisi 3 dan pihak lainnya baru mengetahui ternyata ada perubahan adendum dalam perjalanan pembangunan jembatan HKSN. Karena dulunya dianggarkan 40 miliar yang disetujui sampai selesai, ternyata ada revisi yang membuat pihaknya terkejut hingga anggarannya menjadi 60 miliar. Yang mana ada pergeseran dari segi anggarannya. Ini kan kalau kami awal nawaitunya adalah dengan 40 miliar kemarin itu sudah selesai lah. Ternyata di dalam perjalanannya ternyata ada semacam revisi atau mungkin adendum terhadap hal. Jadi ya kami agak kaget dari DPRD maupun dari Komisi 3 maupun dari Badan Anggaran. Nah inilah yang merupakan hal yang nanti akan menjadi fokus kami, bahwa memang kalau bisa kita akan memanggil setiap bulan itu kepada Dinas PUPR, sehingga kita tahulah artinya ada semacam revisi atau adendum itu secara dini, sehingga kita bisa memahami maupun bisa mengikuti perkembangan jembatan itu. Yang harapan mungkin di tahun 2021 ini selesai, ternyata kan tidak dapat terlaksana seperti itu. Ya ini kan satu sikap yang kami sayangkan dari pemerintah kota. Supaya tidak terjadi miskomunikasi dan tidak ketinggalan progres berbagai pembangunan, pihaknya meminta diadakan monitoring laporan per bulan. Komisi 3 juga berharap tidak ada lagi perubahan rencana atau lainnya dalam pembangunan jembatan sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat. Rishna, Banjar TV. Kembalikan fungsi sungai sebagaimana mestinya, tetaplah bersama kami.